Di Alkitab itu ada beberapa yang salah. Oh gitu. Pendeta itu ngomong ya. Selama pendeta itu? Iya pendeta gitu. Okay. Nah jadi dia langsung bilang nih dalam buku ya Kejadian, kitab Genesis gitu. Jadi lagi menceritakan tentang penciptaan bumi. Oke. Nah di situ kan dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali pada hari ini saya berada di sebuah hotel ya. Hotel yang mewah di kawasan Puncak. Makanya karena saya kedinginan jadi pakai jaket. Bersama saya ini seorang mu'alaf yang luar biasa. Mungkin sudah nggak pantas disebut mu'alaf ya, tapi kan karena beliau sempat beragama lain, jadi kita masih sebut mu'alaf lah ya. Nah, buat para pemirsa, sebelum kita mulai obrolan ini, seperti biasa, bagi para pemirsa yang ingin berdonasi, membantu perjuangan dakwah kami, ataupun yang ingin berpartisipasi untuk membebaskan tanah ya yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, silahkan kirimkan ke BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPMA Tauhid Jakarta. Oke, Mas ya. Dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 081232802080. Semoga partisipasi para pemirsa menjadi amal jariah. Amin ya robbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya boleh nggak? Namanya Delicia. Delicia, panggilannya? Deli boleh. Ah, Deli? Iya. Kok kayak di Sumatera Utara gitu? Apa ya? Delis kali ya? Delis bagus boleh ya? juga. Delis bagus ya. Saya panggilnya Ci Delis ya. Ci Delis boleh. Ini dulu seorang Kristen ya, betul ya Ci? Iya. Gerejanya boleh tahu Ci apa? Jadi Pantai Costa ya. Pantai Costa, kok sama? Gereja, iya Kristen Pantai Costa. Jadi kalau waktu dulu sih memang nggak bilang menetap di satu gereja ini, tapi memang ya cuman banyak sering ikut ke gereja Betani. Gitu. Oh Betani? Ya. Sama juga, saya juga dulu pernah di Betani. Nah ini para pemirsa nih ya, saya dulu waktu masih SMA itu pernah retret di sini. Oh gitu. Pernah retret di sini. Iya. Mungkin Cedelis waktu itu juga masih kecil kali ya? Ya, waktu itu umur berapa ya? Tahun berapa ya? Tahun 86, 87 kayaknya. Iya. Udah lahir belum ya? Tapi waktu itu belum ada hotelnya 86. 8 berapa ya? 90-an kayaknya. 90-an kali ya? Oh ya mungkin ya, 90-an 90-an ya. Saya udah lupa kan udah lama banget ya. Nah, jadi hotel ini memang dulunya memang sering dipakai buat retret gitu ya. Nah, alhamdulillah malam ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Cidelis nih. Cidelis ini kan sekarang menjadi seorang ibu rumah tangga ya, Ci ya? Iya. Anak berapa sih? 3. Putra. Udah gede-gede ya? 3 putra. Woi, besar. Oh putra semua? Iya. Nggak ada yang perempuan? Nggak. Nggak pengen yang perempuan? Mau nambah lagi nanti juga dapat mantu. Nanti ya, insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Nah, Cidelis ini adalah seorang profil mu'alaf yang boleh saya bilang nih ya, ini karena saya udah dapat bocoran nih. Pinter, dengar-dengar dapat kumlot ya, Ci? Astagfirullah. Dapat kumlot ya katanya? Biasa aja. Kumlot? Biasa aja. Biasa aja. Kumlot dari sekolah Universitas Perhotelan ya, Ci? Bukan kumlot sih gitu ya. Maksudnya memang lulus dari sekolah perhotelan. Oh, sekolah perhotelan. Tapi bukan di Indonesia mungkin ya? Ya, di luar. Oh, di luar. Di luar kota atau di luar? Di luar negeri. Oh, di luar negeri itu kan, keren kan? Wes. Iya. Terus sekolah perhotelan. Saya dengar kumlot tuh nilainya loh. Itu yang ngomong kumlot bener apa tuh ya? Itu tuh yang ngomong tuh itu orang itu. Nanti ini dieditkan ya, nggak ada kumlot-kumlotan ya tolong. Ya kumlot juga nggak apa-apa kali ya. Nah terus sekarang Cidelis ini juga sekarang bekerja di bidang perhotelannya. Wah pastinya ilmunya kepake semua tuh ya. Insya Allah. Insya Allah. Mantap. Diusahakan. Nah makanya kita bisa lihat nih hotel ini sangat apik gitu ya. Fasilitasnya komplit semuanya dan sangat nyaman tempatnya, terutama nanti kalau misalnya para pemirsa mau berakhir pekan gitu ya, Ci, di sini ya. Iya.
atau mungkin mau bawa rombongan juga boleh sih ya. Mau Boleh. daurah juga boleh sih ya. Boleh banget. Harga diskon ya. Insya Allah. Insya Allah, diskon, Masya Allah. Nah, oke, jadi selama Syekh Delis ini memeluk Islam, Iya. kira-kira boleh tahu nggak Syekh, apa saja yang Syekh Delis sudah lakukan buat Islam? Pengen dengar saya benar. Waduh. Bukan soal mau riak nih, bukan. Ini ayah, semoga ini bukan riak, tapi kita pengen dengar kiprah daripada Syekh Delis. Tapi nah kalau dibilang itu justru malu dong, orang belum ada gitu. Oh, pasti ada lah. Saya udah dengar banyak cerita sebenarnya. Cuman pengen dengar dari orangnya langsung gitu. Mungkin Tapi ada kegiatan sosial dengan masyarakat sekitar sini gitu. Belum ada, biasa aja. Maksudnya ya sodako biasa aja, nggak ada yang ini sama sekali. Sangat merendah ini ya. Kalau dari apa namanya, kalangan-kalangan teman-teman dari apa mungkin pesantren atau apa gitu, udah ada yang pernah mengadakan kegiatan di sini? Iya, banyak beberapa. Ya, alhamdulillah sudah. Dengar gratis waktu itu malah. Enggak, astagfirullah. Ya, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah Ci Delis ya. Insya Allah. Nggak mau di ini nih, nggak mau terus terang nih. Tapi ginilah, kalau gitu gini aja deh. Sekarang kita pengen dengar dari Ci Delis nih. Siapa yang suruh masuk Islam, Ci? Mau sendiri atau ada yang ngerayu atau ada yang maksa atau ada yang ngiming-ngimingi gitu, Ci? Ya ibaratnya memang ada yang mengenalkan, tapi kan tidak ada yang memaksa udah pastinya. Tidak ada yang memaksa. Alhamdulillah. Jadi dalam Islam memang nggak ada paksaan. Tidak ya? ada paksaan. Tetapi waktu dikenalin terus Ci Delis gimana? Waktu mengenal Islam gimana? Perspektif awalnya gitu mungkin? Jadi ini ya cerita waktu awal masuk Islam ya. Ya. Ya jadi saya tuh waktu itu kan termasuk saya merasa saya tuh termasuk Kristen yang taat ya gitu. Dan aktif banget ya di gereja ya. Aktif banget lah. Bisa dibilang aktif lah gitu ya. Paham. Gitu ya. Terus? Jadi nggak pernah mikir ada agama lain yang benar gitu selain Kristen di tempat gitu ya. Itu cuman dan saya juga bukan tipe orang yang kritis banget gitu ya. Jadi yang ibaratnya ngecek gitu agama sendiri atau penasaran dengan agama orang enggak gitu. Oh, gitu. Jadi memang orangnya yang apa katanya iya aja gitu. Ikut aja gitu ya. Iya, lebih ke situ. Iya. Nggak terlalu penasaran gitu. Orangnya ya agak penakut dikit lah gitu. Ibaratnya gitu ya, takut dengan hal baru. Iya. Nah, tapi waktu itu ya qadarullah kan kenalkan dengan seorang pria gitu ya. Akhirnya menjadi ya mantan pacar ya. Oh, sekarang udah mantan pacar ya. Jadi ya gitu. Paham. Bapaknya anak-anak. Iya. Ya gitu. Nah, jadi waktu itu jadi karena ada kedekatan, jadi ya kami ini ya jadi waktu itu memutuskan untuk saling belajar gitu agama. Jadi kita kalau misalnya beda agama kan nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi kita mau mencoba objektif yang mana yang benar, ya itu yang kita akan anut gitu. Jadi waktu itu kacamata kudanya mau dilebarin gitu ya? Iya gitu. Iya. Karena gitu. Jadi di situ. Nah, jadi waktu itu sih motivasinya itu ya saya ingin terus terang ya mengkristenkan ini. Baru sekarang jujur. Baru sekarang terbuka deh. Ya memang gitu ya. Iya. Gitu. Terus. Jadi ya tapi kan harus objektif. Ya. Jadi saya juga belajar. Jadi pada saat itu ya lumayan itu proses sekitar 2 tahun untuk belajar itu ya. 2 tahun ya. Dan saya juga waktu itu memang karena memang kita mencoba mencari yang benar ya, saya juga memposisikan hati itu memang harus mengakui kalau memang ada melihat yang benar selain agama saya gitu. Ya jadi waktu itu Alkitab juga dibaca tuh dari cover to cover lah gitu. Kejadian sampai Wahyu ya. Iya. Gitu. Belajar ulang maksudnya. Belajar ulang gitu. Bener-bener ibaratnya ini karena ibaratnya ada tantangan kan. Ada tantangan apakah ini yang benar gitu. Jadi sedangkan Al-Qur'an juga saya baca ya udah pasti terjemahannya kan Arabnya nggak tahu gitu. Ya gitu. Nah, ibaratnya selama proses 2 tahun itu akhirnya saya memang teryakini sih sebenarnya bahwa
Tuhan yang benar itu adalah Allah gitu ya di Islam gitu maksudnya. Dan itu kan soalnya sangat jelas sekali untuk hal yang sangat krusial, sangat simpel kalau di Islam gitu. Tuhan itu hanya satu dan itu ada Allah. Dan kalau masuk ke surga ya harus beriman kepada Allah. Udah simpel sekali gitu. Tidak beranak, tidak diperanakan. Iya gitu, tidak butuh suatu penjelasan Macam-macam. yang Tidak ada gitu. pakai tapi-tapi gitu ya. Iya gitu. Jadi ya saya akhirnya sampai kesimpulan itu. Tapi terus terang ya karena walaupun saya udah teryakini ya, tapi saya nggak mau syahadat juga sih sebenarnya waktu itu. Jadi ya karena mungkin dasarnya itu ya takut ya, karena apa? Bukan tipe orang yang berani untuk menghadapi konfrontasi gitu. Ya kalau misalnya pertimbangannya kan banyak ya. Kalau masuk pindah agama gimana nih? Keluarga, sosial, ekonomi, macam-macam lah ya gitu. Iya gitu kan, gitu. Paham. Teman-teman itu jadi banyak banget pertimbangan. Tapi karena memang hati juga pengennya nggak mau juga melepaskan Islam karena kan kayaknya udah kelihatan ini yang benar gitu ya. Ada sesuatu yang benar di Islam gitu ya. Iya gitu. Akhirnya berdoa tuh, berdoa puasanya versi puasa Kristen lah ya. Berapa hari itu berapa? Tuh bisa ada pernah juga puasa 3 hari gitu. Full dari pagi sampai sore gitu. Iya, tapi yang puasa 3 hari tapi yang nggak makan 3 hari itu, tapi minum. Oh ada minumnya. Minum. Oh masih ada minumnya. Kan puasanya yang versi bebas ya. Ada juga yang versi dari pagi sampai jam 12 siang doang kan ya? Iya, gitu kan ada yang versi bebas. Tapi kita mencoba yang maksimal gitu, karena kan niatnya itu gitu. Terus kalau ke gerejanya tadinya seminggu sekali, itu jadi bisa 4 kali dalam seminggu. Karena kan maksudnya sebenarnya gitu. Terus jadi memang berdoanya mencoba netral ya, minta kepada Tuhan itu untuk menunjukkan yang mana yang benar. Sorry ya, Ci ya, sorry ya. Waktu berusaha berdoa secara netral itu bawa Yesus nggak? Enggak, waktu itu udah Tuhan gitu. Oh, udah Tuhan. Udah Tuhan ya gitu ya, udah Tuhan waktu itu. Karena kan mau netral kan gitu ya. Gitu. Tapi kan ya tolong tunjukin yang mana yang benar. Jadi maksudnya saya memang ingin menyembah Tuhan yang menciptakan saya gitu kan gitu. Gitu. Tapi memang ya kalau boleh dibilang yang saya lakuin mungkin agak bias sedikit ya. Jadi ya itu yang tadi saya bilang ke gerejanya jadi minggu bisa 4 kali. Gitu ya. Keren ya. Pendeta aja cuma 3 kali mungkin. Kan ikut komsel, terus ikut ini itu gitu ya. Jadi ibaratnya biar jangan tergoyahkan kali gitu. Terus di rumah itu setel TV Kristen 20. Jadi pokoknya kalau lagi ibaratnya masih lagi bangun ya setel TV Kristen gitu. Yang boleh kan jadi itu kan pujian, terus ceramah, pujian kayak gitu kan gitu. Jadi pokoknya setel TV Kristen. Nah, habis itu ya jadi sebenarnya mungkin waktu itu walaupun doanya netral tapi kok kayaknya agak bias sedikit. Maaf, astagfirullah gitu ya. Gitu ya. Jadi maksudnya mungkin agak saya pikir manusiawi kali ya kalau takut gitu ya. Iya, sangat manusiawi lah. Iya kan. Ya kayak saya bilang saya bukan orang yang kritis dan pemberani gitu. Nah, jadi cuma lucunya satu hari kan saya pasang TV Kristen itu terus-terusan kalau pas lagi. Nah, ya memang di rumah ya warawiri aja gitu. Terus saya dengar ada yang ceramah pakai bahasa orang bule. Cuman saya nggak ingat nama pendetanya ya. Terus misalnya orang bule ceramah. Waktu itu pas dari awal, jadi lagi ngebahas tentang dia bilang di Alkitab itu langsung dia bilang yang memang langsung jadi bikin berhenti dan duduk gitu ya. Dia bilang di Alkitab itu ada beberapa yang salah. Gitu. Pendeta itu ngomong ya. Selama pendeta itu? Iya pendeta gitu. Nah jadi dia langsung bilang nih dalam buku Kejadian kitab Genesis gitu. Jadi lagi menceritakan tentang penciptaan bumi. Nah di situ kan dia bilang intinya adalah yang ayat-ayat Alkitab itu kronologisnya ya penciptaan bumi itu tidak selaras dengan ilmiah sekarang. Paham. Gitu. Jadi ya di situ kan dibilang diciptain bumi dulu, baru terang, gelap dan terang. Artinya bumi diciptain dulu, baru matahari. Matahari di hari keempat. Iya gitu. Jadi jadinya, nah menurut pendetanya dia yang bilang ya jadi kan kalau secara saintifik kan dibilangnya kan matahari dulu, baru bumi. Jadi di situ dia bilang itu tidak ada memang ada tidak selaras. Ketidaksesuaian gitu lah ya. Tidak sesuaian dan segala macam gitu. Nah jadi walaupun pendeta itu memang lanjut dengan memberikan alasan.
kenapa ketidaksesuaian itu ada, dan sebenarnya nanti ya intinya adalah tetap membenarkan Alkitab gitu. Cuman waktu itu saya menganggap itu adalah jawaban buat doa saya gitu. Gitu. Iya, karena kan saya lagi berdoa minta ditunjukkan gitu, yang mana yang benar. Jadi ya mangga kalau versi yang lain yang menonton, tapi itu buat saya mengambil buat itu memang jawaban buat doa saya gitu. Jadi itu udah dikasih lihat, ibaratnya di Alkitab aja di halaman pertama sudah ada yang gitu. Jadi jadi ibaratnya kayak challenge buat saya. Apakah perlu nggak lihat halaman kedua? Ya, jadi ibaratnya waktu itu saya udah langsung mengambil itu sebagai jawaban buat saya gitu. Dan itu saya juga agak-agak waktu itu momen buat saya itu agak berat ya mungkin. Berat ya, takut juga gitu ya. Tapi udah kayak nggak ada alasan lagi untuk saya terus dalam ketakutan dan itu. Jadi ya, pada saat itu ya udah saya nggak saya selesaikan terus terang itu, saya anggap itu udah jawaban buat saya matiin. Dan sejak itu saya udah masuk kamar, saya sujud, udah nggak pernah baca. Mesti ibaratnya saya udah nggak look back lagi gitu. Dan setelah itu saya cari tempat untuk syahadat. Wah, keren. Gitu. Itu baru halaman pertama. Iya, itu menurut pendeta itu ya gitu. Iya, maksudnya jawaban yang dianggap sebagai jawaban sama Cidelis itu adalah baru di halaman pertama Bible. Iya. Cidelis menganggap itu adalah jawaban yang selama itu Cidelis tanyakan gitu ya. Iya, karena itu udah jawaban buat doa saya. Kan saya lagi nanya nih yang mana gitu. Kalau jawaban saya itu beberapa halaman sebelum habis mulai. Sebelum kitab Wahyu. Oh gitu, jawabannya di situ. Jawabannya beberapa. Dua kitab lah. Berapa ya? Kan di 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, itu jawaban buat saya. Itu kan dikit lagi udah Wahyu kan? Oh iya. Ya. Itu udah jauh banget tuh dari Genesis sampai 1 Yohanes ya. Gitu ya. Kalau Cidelis baru Genesis 1 tuh ya. Iya. Masya Allah. Gitu. Oh, jadi setelah itu Cidelis mencari tempat untuk bersyahadat. Iya. Jadi sebenarnya bukan berarti itu pertama kali saya tahu ayat itu, bukan ya. Jadi kan kita udah biasa baca dan sudah baca ulang lagi. Cuman karena itu saya sedang berdoa, terus yang jawab ibaratnya jawabannya itu malah pendeta Kristen gitu ya. Jadinya ya memang saya menganggap itu udah memang jawaban buat saya gitu. Boleh nggak saya kasih tanggapan sedikit sih? Iya. Gimana Kak? Genesis itu tadi. Iya. Ini bukan cuma Genesis doang loh, dari Genesis, Exodus, Leviticus, kemudian Numbers, sama Deuteronomy. Jadi ternyata 5 kitab itu yang dianggap sebagai 5 kitab Musa itu. Itu ternyata penulisnya ada kira-kira bersumber dari 4 sumber. Jadi bukan Nabi Musa. Bukan, ternyata menurut kalangan Kristen sendiri. Karena kan 5 kitab Musa itu yang disebut dengan Pentateuch. Mereka kalau yang tradisional menganggap bahwa itu yang menulis Musa. Tetapi sebenarnya menurut scholars mereka sendiri itu cerita-ceritanya tuh bersumber dari 4 sumber. Yang disebut dengan Yahwis atau orang-orang yang menggunakan kata Yahweh. Kemudian ada lagi Elohim yang menggunakan kata Elohim. Kemudian ada lagi yang Deuteronomy dan juga yang satu lagi Priestly. Jadi ada 4 sumber cerita yang dimasukkan ke dalam 5 kitab Musa itu. Ada mungkin satu kitab yang 4 sumber, ada yang satu kitab punya 2 sumber, ada yang kitab 3 sumber gitu. Jadi ternyata begitu. Ya. Itu kalau kita sudah lebih jauh ya, Cik ya. Tapi alhamdulillah ya, Cidelis menganggap bahwa itu sebagai jawaban. Artinya begini, memang kan kita sama-sama tahu lah. Mungkin dulu waktu kita lagi Kristen juga kita tahu ya, Bible itu adalah yang dianggap sebagai karya penulisan yang ditulis oleh kurang lebih 40 orang. 40 orang dalam jangka waktu kira-kira 1.500 tahun. Sebenarnya itu adalah karya yang luar biasa. Cuman ya memang karena gimana ya, banyak campur tangan manusia yang memang juga tidak bisa dikatakan 100% firman Tuhan. Akhirnya ada kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kita bilang bahwa di dalam Bible itu masih ada kebenaran nggak? Masih. Ulangan 6 ayat 4. Itu sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab ya la ilaha illallah. Markus 12:29 sama. Tapi alhamdulillah ya Cidelis sudah dibukakan jawabannya, sudah diberikan. Insya Allah, alhamdulillah. Dibukakan jalannya, artinya Cidelis sudah diberikan izin gitu ya untuk menjadi seorang yang Muslim gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terus setelah itu ada
tentangan dari keluarga dong. Iya, memang ada, tapi memang pasti kan Berat ya pasti ya. keluarga dan ini orang tua ya, terutama kan pasti kan sangat sedih lah gitu. Sedih, ya. Dan saya juga terus terang ya sedih gitu karena ibaratnya mengecewakan beliau gitu ya, karena mereka terus terang orang tua saya juga orang tua yang sangat baik sih gitu ya. Tapi kan Cidelis kan istilahnya kan dengan berislam Iya. kan sebenarnya bisa menunjukkan kepada orang tua Iya. inilah baiknya Islam. Iya, itu alhamdulillah. Kalau dulu Cidelis mungkin sudah sayang sama papa mama, dengan berislam harusnya lebih sayang lagi. Iya, insya Kalau dulu Allah. hormat, kita harus lebih hormat lagi ya. Betul. Sekarang sih lebih, maksudnya berbakti kepada orangnya itu kan dengan ilmu gitu. Betul. Dengan ilmu. Berbaktinya lebih-lebih lah. Iya gitu. Memang ya gitu ya, beda lah dengan ilmu dengan nafsu ya. Iya, betul. Gitu ya. Tapi sekarang orang tua dengan Cidelis Alhamdulillah sudah kami hubungan kami baik-baik gitu. Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah. banget ya gitu. keren ya, Alhamdulillah. keren. Pinter, kaya, Masya Allah. walap. Gini Ceng, ini mungkin Cidelis nggak pernah dengar atau gimana ya. Masih ada omongan-omongan orang di luar sana yang menganggap bahwa orang yang mualaf itu bakal sial hidupnya, bakal miskin hidupnya. Bahkan ada yang bilang Islam itu agamanya orang miskin, agamanya teroris, agamanya pengemis di pinggir jalan gitu. Nah, ini mohon maaf ya, ini kita ngobrol supaya kita juga meluruskan. Ya. Ya karena di Indonesia adalah negara berpenduduk muslim yang terbesar di seluruh dunia, ya otomatis yang akan banyak mengemis di pinggir jalan pasti orang muslim. Betul. Yang akan banyak masuk di penjara juga pasti orang muslim. Iya. Tapi kalau kita lihat secara global, di Meksiko mungkin yang banyak masuk penjara orang Katolik ya. Iya. Kalau di Italia yang ngerampok itu orang Kristen, Nah, gitu ya. Ya, Kalau jadi- di Filipina itu yang mungkin yang Katolik. ini, ya gitu. Ya, jadi nggak boleh generalisasi ya sih ya. Iya, gitu. Itu hanya menurut saya hanya opini ya. opini. Yang ya. Apalagi memberatkan. ada yang bilang kalau mualaf sial gitu, wah itu kayaknya gimana ya? Ini buktinya nih. Masya Allah. Ya, karena ya. sial atau enggaknya kan mungkin ini ya. Mungkin standarnya itu standar apa? Iya, kok? nggak tahu. Gitu. Itu standar kebencian kalau saya bilang. Standar hatred mungkin Ya ya. mungkin ya. Kalau yang mau dilihat tuh dunia mungkin gitu. Iya, betul. Itu nggak kepake lah ya kalau buat... Ya oke lah, semua agama mengaku beriman. Iman manusia ini kan nggak bisa ditawar. Ya. Saya berkeyakinan bahwa saya menjadi seorang muslim itu karena sudah diizinkan oleh Allah. Ya. Bukan saya yang berusaha sendiri, oke lah, saya riset oke. Tapi kalau Allah nggak izinkan kan juga nggak bisa. Bahkan kalau istilahnya kalau Allah mau memuslimkan semua manusia di bumi bisa kan harusnya kan? Bisa. Tetap kenapa nggak semuanya dimuslimkan sama Allah? Ya kalau Supaya kita ada ladang jihad ya, Iya. ada ladang dakwah ya. Iya. Nah itulah. sebenarnya Saya yakin juga si Delis juga pasti walaupun tadi dia nggak ngaku, tapi dakwahnya udah luar biasa ya. si Delis. semoga masih diizinkan ya, diizinkan. Waktu Cidelis sudah mengenal Islam, kemudian sudah bersyahadat, memeluk Islam, apa yang ada di dalam pikiran Cidelis? Apakah dulu yang disebut sebagai agama kasih itu tidak ada di dalam Islam atau gimana? Kasihnya itu? Kalau dulu kan Kasihnya? kita kan selalu kan di pikiran kita kan agama kita yang ini adalah agama kasih gitu kan. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, bahkan kasihilah musuhmu gitu. Setelah menjadi muslim, Ya. ada nggak ajaran kasihnya atau ini? Justru ya menurut saya kasihnya, maksudnya apa ya, di Saya Islam, minum ya. silakan gitu. Mungkin saya pengennya ini ya nggak terlalu membandingkan ya, tapi Iya, apa yang saya rasakan pas saya sudah Islam dan sudah apa dan sudah belajar gitu, sudah belajar jadi saya merasa itu gimana ya, kita belajar bagaimana menjadi manusia, Iya. gitu. Bagaimana kalau hidup tuh tidak diperbudak oleh hanya nafsu aja gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau dengan ilmu itu ternyata bisa melakukan banyak hal kebaikan gitu. Nah, udah pasti kalau kita mau melakukan kebaikan itu pasti didasarkan oleh kasih itu. Betul. Gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam Islam juga tidak ada yang apa namanya ajaran untuk membenci seseorang tanpa alasan begitu ya.
nggak ada kan begitu kan? Bahkan di dalam Islam Nggak pun, boleh membenci orang. iya, bahkan di dalam Islam juga kita juga harus mengasihi sesama manusia sama seperti kita juga mengasihi kita sendiri ya. Iya. Bahkan saya pernah mendengar hadis kan malah kalau 40 rumah dari kita tuh ada yang kelaparan dan kita nggak ngasih makan, kita dosa loh ya. Iya, Masya Allah. Ya, itu dia, makanya itu ilmu gitu kan, bagaimana menjadi manusia gitu loh, bagaimana kita care. Kan katanya cuma bilang kita peduli sama sesama, tapi bagaimana Iya, care implementasinya. itu? Iya, gitu. Bahkan kan kalau kita lihat ya, kita tahulah di dalam Islam ajarannya kita ada aturan bagaimana kita beribadah kepada Sang Pencipta. Iya. Bagaimana aturan kita berurusan dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Iya. Kan itu udah jelas. Jelas, Jadi ya Alhamdulillah. bukan kita meninggalkan kasih sebenarnya, malah kita menjalankan kasih ya Iya, sebenarnya. betul. Setuju ya sih ya? Setuju banget kok. Ustazah. Astagfirullah. Amin. 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 Iya, jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cidelis sekarang sudah berkeluarga, anak 3. Saya doakan semua anak-anaknya soleh. Amin, ya Allah. Iya, amin. Habis Quran? Ada yang habis Quran? Anak? Sedang berusaha untuk menghafalkan. Wih, Ya, keren. Insya Allah. Berapa juz? Yang kedua sedang berusaha untuk 5 juz ya. Masya Allah. Yang 2? Yang 2 masih juga Lagi proses. kejar-kejaran ya? Iya. Masya Allah. Pahalanya sangat tinggi ya kalau Insya anak Allah. kita bisa menjadi habis Ya, Quran ya. amin. Masya Allah. Oke, Cidelis mungkin ada pesan nggak buat penonton kita nih? Yang muslim maupun yang masih non-muslim gitu. Ya. Pesan universal aja Pesan gitu. universal ya. Iya. Ya pada intinya sih siapapun kita gitu ya. Saya merasa tuh ya kita pasti akan ada di satu titik ya, apakah itu muslim atau non muslim. Menurut saya itu pasti akan ada di satu titik bahwa kita akan bertanya gitu, apakah Tuhan itu ada gitu. Ya. Gitu kan. Dan maksudnya ya kalau misalnya kita bertanya dengan ketulusan hati gitu ya, insya Allah Allah yang menciptakan kita gitu, Tuhan yang menciptakan kita itu akan memberikan jawabannya gitu, Ya, gitu. Ya, ya. Dan asal kita tulus memang mencari Iya, Dia. betul. Nah itu kata kuncinya adalah tulus ya. Tulus Iya. mencari Dia gitu. Dan jadi kalau memang apapun misalnya jawabannya itu kalau sudah dikasih, apakah kita cukup rendah hati untuk menerima kebenaran itu, gitu. Ya. Meninggalkan apa yang kita pikir itu benar gitu, gitu. Nah, Itu aja itulah. sih mungkin. Kata kuncinya adalah tulus yang mencari kebenaran. Kalau kita mencari kebenaran dengan ada motivasi lain, mungkin jatuhnya akan berbeda. Iya, takutnya. Ngomong-ngomong pemirsa ya, tadi saya dijamu makan sama Cidelis tuh. Wis, makanannya top. Sampai nggak habis, Alhamdulillah. saking banyaknya. Mohon maaf sendiri? kalau itu. Masih Ya? masak sendiri atau gimana sih? Maksudnya tim yang masak ya? Oh, tim yang masak. Tapi yang ngajarin pasti yang ini, yang lulusan luar negeri ini. Masya Allah. Insya Allah. Tapi berarti kalau gitu di sini makanan semua halal dong ya? Berarti ya? Insya Allah. Insya Allah. halal. Alhamdulillah. Ya. Oke, bagi para pemirsa ya, yang mau menikmati akhir pekan di sini, ini sayang saya nggak boleh sebut namanya nih, jadi boleh cari tahu sendiri ya nanti ya. Atau yang mau ada acara dengan rombongan, silakan bisa hubungin di sini ya. Nanti kalau yang mau komen apa segala macam, boleh komen nanti. Saya kasih di jawaban komen boleh ya? Iya, enggak kok. Enggak ya, oke. Siap. Nah kalau gitu saya terima kasih banyak Cidelis. Terima kasih banyak. Sudah berbagi cerita dan pengalaman sama kita ya. Ini sebenarnya sangat menguatkan iman kita nih Insya Allah. yang mendengar cerita seperti ini Cik. Dan juga saya. Ya amin. Amin. Jadi karena kita sering juga mendengar hal-hal yang mungkin kurang pas gitu ya di telinga kita ya. Makanya kita sekarang ngobrol begini dengan bukti yang nyata gitu. Ya. Bukti bahwa orang yang mualaf itu nggak sesuai dengan orang yang bilang pasti sial hidupnya, pasti miskin. Nah itu mah jangan didengerin yang begitulah ya. Semua kembali kepada ketakwaan kita ya Cik ya. Ya. Kalau memang kita sudah takwa masih dibikin susah, itu namanya ujian. Gitu aja. Iya. Ujian kita lulus apa enggak gitu aja. Karena kesuksesan itu bukan dari materi. Betul. Gitu ya. Ada ikhtiarnya juga ya. Iya. Nah, iya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kisah dari Cidelis ini memberikan inspirasi, juga hikmah, juga insya Allah juga hidayah ya, dan bermanfaat bagi para pemirsa ya. Dan kita juga berharap
Cidelis dilindungi dan dirahmati Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Seluruh Rabb. keluarga beserta Amin, ya orang tuanya Amin ya ya. Rob. Kita berdoa semuanya selamat gitu ya. Amin ya Insya Rob. Allah. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup seperti biasa untuk para pemirsa yang ingin berpartisipasi ya silakan ke BSI 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.